Halo guys, kembali lagi ke channelku. Kali ini aku bakal ngebahas seputar dunia ilmu komunikasi. Nah, di sini kalau kalian belum tahu siapa aku, namaku Chen Morilia Serlina dan saat ini aku mahasiswa semester 5 ilmu komunikasi di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, di sini aku mau ngomong atau aku mau sharing ya dikit tentang ilmu komunikasi terkhusus yang ada di Universitas Diponegoro nih. Nah, kira-kira tentang apa aja ya ilmu komunikasi itu dan ngapain aja di Ilkom? Oh, sebetulnya sebenarnya Ilkom gitu ya. Jadi terus tonton dan jangan di skip ya, karena ini bermanfaat banget buat teman-teman ataupun adik-adik yang mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi nih, atau mungkin masih bingung pilih ilmu komunikasi atau pilih jurusan yang lain ya. Dan kalau mau pilih ilkom, kenapa ya? Nah, ini bener banget channelnya, harus ditonton. Oke, jadi yang pertama nih ya, kalau orang-orang tanya gitu ya, seringnya ilmu komunikasi itu ngapain aja sih? Banyak banget yang bilang, oh ilkom itu tuh kayak lu masuk ilkom karena mau belajar ngomong gitu kan, karena nggak pede buat ngomong di depan, atau karena biar keren aja masuk ilkom, atau karena emang pelajarannya gampang, cuma modal ngomong doang gitu. Nah, tapi ternyata belajar di ilmu komunikasi itu sebenarnya kompleks guys. Sebenarnya itu belajar ilmu komunikasi itu bisa jadi basic kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Nah, kenapa sih kok ini jadi hal yang penting? Jadi gini sih, pertama kali aku masuk nih ke ilmu komunikasi, aku pikirannya juga pasti prospek kerjanya kalau nggak jadi PR, jadi jurnalis, jadi reporter, udah selesai gitu kan. Kalau nggak ya cuman di lapangan gitu, kalau nggak jadi customer service atau apa gitu. Nah, ternyata tuh nggak kayak gitu ya guys. Jadi jangan melimitasi bahwa pekerjaan kalian itu hanya sebatas itu aja kalau kalian masuk ilmu komunikasi. Ternyata ilmu komunikasi itu terdiri dari dua kata nih yang harus kita perhatikan. Orang cuma sering melihat komunikasinya aja, tapi mereka lupa bahwa di depan kata komunikasi itu juga ada kata-kata ilmu gitu, yang artinya berarti science kan, communication science, dimana kita itu mempelajari hal-hal filosofi juga terkait komunikasi. Kita mempelajari hal-hal yang menurutku itu bener-bener tangible banget. Belajar tentang komunikasi, belajar tentang apa sih komunikasi itu, unsur-unsur komunikasi, model komunikasi, terus bentuk-bentuk komunikasi, terus subjek-subjek dari yang berkomunikasi gitu. Bahkan kita juga mempelajari bagaimana psikologi komunikasi itu kayak gitu, bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan pesannya lewat medium tertentu, bagaimana feedbacknya, lalu apakah dampak yang ditimbulkan dari komunikasi mereka itu benar-benar dipelajari, benar-benar dicari tahu, digali lebih dalam seperti itu. Jadi belajar ilmu komunikasi itu sangatlah luas ya guys. Di sini aku mau cerita nih ya, yang pertama ini aku mau cerita tentang keseluruhan hal-hal apa yang harus kalian persiapkan kalau kalian masuk ilmu komunikasi. Nah, yang pertama nih, karena aku berasal dari ilmu komunikasi Undip, jadi aku cerita aja ya. Ilmu komunikasi itu otomatis kalian harus mempersiapkan, kalau nggak SNM, SBM, jalur bidik misi, ada jalur prestasi, ada juga jalur mandiri, dan kayaknya jalur kemitraan dan sebagainya gitu. Nah, cuman aku gak akan gali lebih dalam karena itu harusnya akan ada di section selanjutnya mungkin yang berkaitan dengan bagaimana masuk PTN gitu ya. Tapi secara garis besar itu langkah awal untuk kalian bisa berada di ilmu komunikasi. Nah, setelah kalian masuk ilmu komunikasi itu, hal-hal yang harus kalian persiapkan itu sebenarnya adalah diri kalian dan kemampuan kalian gitu ya. Karena kalian kan tahu ya, ilmu komunikasi pasti hubungannya itu ya sama apa ya, bagaimana kita berkomunikasi kan pasti ya. Nah, cuman di ilmu komunikasi itu kita juga belajar banyak hal yang berkaitan dengan jurnalistik, yang berkaitan dengan PR, negosiasi, lalu hal-hal marketing juga kita belajar, lalu bagaimana komunikasi di organisasi, bagaimana kita komunikasi dalam kelompok, tempat kerja, dan lain sebagainya.
Jadi memang uh, kalau kalian memang belum tahu apa itu, nggak perlu khawatir, karena di awal aku juga nggak tahu itu belajarnya tentang apa kayak gitu kan. Cuman diikutin aja prosesnya. Jadi kalau pertama kali kalian masuk itu ya kalian memang harus prepare diri kalian gitu. Kalian sudah masuk terjun ke dunia ilmu komunikasi, jadi kalian tahu paling nggak hal-hal apa sih yang dipelajarin gitu kan. Paling nggak nanti kalian itu mau nggak mau kalian akan sering handle event, kalian akan sering handle klien, kalian akan sering handle kegiatan-kegiatan mungkin aja bisa yang berhubungan dengan partai politik, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu komunikasi gitu, dengan kalian itu praktik secara langsung di lapangan. Selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu kan kualifikasinya kayak apa. Kalau kalian masuk ilmu komunikasi itu nggak perlu takut kalau kalian itu pendiam, kalian introvert, lalu kalian itu masuk ilkom gitu kan. Nanti aku nggak bisa nih berbaur kayak gitu. Nah, sebenarnya malah di ilkom ini kalian itu diajarkan mau nggak mau untuk berbaur kayak gitu. Karena memang mungkin di semester awal ya, semester 1, 2 itu masih 1, 2, 3 tuh masih bentuknya basic, masih teoritis banget gitu. Kayak apalagi semester 1 itu hampir sama kayak SMA gitu kan. Nah tapi setelah kalian masuk ke semester 4, 5, 6 sampai transkripsi, kalian tuh akan sering banget ketemu dengan project-project gitu. Project-projectnya tuh bener-bener yang project profesional yang kalian tuh terjun ke lapangan. Kalian juga akan ketemu orang-orang baru kayak gitu, gimana kalian itu bisa ngebuat campaign, baik campaign secara offline maupun campaign dalam bentuk sosial media, di sosial media kayak gitu. Nah kalau menurutku sih seru-seru aja ya, karena memang mungkin itu jadi passionku, dan mungkin itu aku juga suka ya dengan dunia kreatif kayak gitu. Nah ini juga menurutku peluang yang besar banget sih dunia ilmu komunikasi zaman sekarang ini kayak gitu. Karena memang apalagi buat kalian yang suka banget ngomong ya kan, terus yang kalian suka banget ketemu orang, yang kalian suka banget bersosialisasi, yang kalian juga suka untuk ngebuat event, bagian strategi kreatif, ngebuat video, ngebuat konten, mau jadi YouTuber ya kan, cocok banget kalau ilmu komunikasi itu tempat kalian gitu. Nah tapi ilmu komunikasi itu nggak cuma sebatas itu kayak tadi yang aku bilang kan. Karena apa? Karena di ilmu komunikasi itu juga kalian itu bisa loh jadi scientist gitu. Kalian juga bisa jadi para ilmuwan komunikasi gitu. Kayak aku bilang tadi, ilmu komunikasi, ilmu kan, jadi otomatis kalian juga akan mempelajari teori-teori komunikasi yang jadi landasan kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi, yang menjadi landasan kalian untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan komunikasi yang ada di masyarakat gitu, atau yang ada di perusahaan seperti itu. Jadi kalau misal gue mau nih masuk ilkom tapi hobi gue itu researcher, gak masalah gitu. Kalian kan tahu kan kayak dosen-dosenku tuh beberapa mereka tuh dari awal itu ilkom, ilmu komunikasi, terus ilmu komunikasi gitu kan, sampai S3, sampai doktoral tuh ilmu komunikasi, dan mereka scientist gitu. Mereka balik lagi ke alma mater, mereka juga ngajar, atau mereka juga melakukan kegiatan riset yang berhubungan ilmu komunikasi dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi itu punya prospek pekerjaan yang besar gitu ya. Kalian mau jadi entrepreneur, kalian juga bisa masuk dalam ilmu komunikasi. Kalian mau jadi pebisnis, kalian juga bisa masuk ilmu komunikasi. Kalian mau jadi scientist, kalian bisa masuk ilmu komunikasi. Mau jadi YouTuber, mau jadi content creator, nah itu tempat kalian gitu loh. Karena di sini tuh bener-bener kalau menurutku itu seru banget ya, karena kayak kalian tuh distimuli gitu loh. Kegiatan yang ada tuh menstimuli kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu, dan itu tuh tetap berhubungan dengan ilmu komunikasi kayak gitu, dan itu tetap berhubungan dengan studi yang kalian pelajari. Jadi itu nggak membosankan. Di satu sisi kalian belajar, di sisi lain kalian juga melakukan project-project kalian. Terlebih lagi nih ya, buat kalian yang suka banget desain grafik kayak gitu, kalian bisa banget join juga ke jurusan ilmu komunikasi gitu. Karena apa? Karena memang di sini tuh kita juga diajarin gitu ya untuk produksi video, fotografi, periklanan, advertising, media planner, dimana kalian tuh bahkan untuk membuat sebuah iklan ya guys,
itu kalian juga harus nentuin media kalian gitu loh, ada perhitungan, ada budgeting dan sebagainya. Nah ini aku sebenarnya pengen banget sih ngulas tentang periklanan ini, tapi aku akan ulas di next video ya, karena sebenarnya video ini fokusnya lebih ke jurusan ilmu komunikasi gitu. Kalian nggak perlu takut kalau kalian masuk jurusan ilmu komunikasi, karena biasanya jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang slow gitu loh, jadi yang fun gitu lah, fun, dan anak-anaknya tuh memang kooperatif gitu, anak-anaknya tuh keluarganya juga kuat gitu. Kita anak-anak yang nggak serius, bukan nggak serius dalam arti kita tetap serius, tapi kita chill gitu, kita santai gitu. Jadi ilmu komunikasi itu menurutku memang seharusnya memang jurusan yang fun ya, karena ketika kita berkomunikasi pasti kita menginginkan suatu feedback juga kan, kita menginginkan apa yang menjadi tujuan kita tuh tersampaikan gitu. Nah pembawaannya pun harus juga benar. Di situ kita juga akan diajari gimana sih kalian seharusnya berkomunikasi dengan orang lebih tua, atau dengan sesama, atau dengan orang-orang yang berasal dari kebudayaan berbeda. Nah itu bakal benar-benar diulas di jurusan ini. Oke guys, jadi mungkin itu aja ya seputar jurusan ilmu komunikasi. Nah, buat temen-temen ya yang mungkin masih bingung, terima kasih udah nonton video ini. Dan buat temen-temen yang mungkin udah di jurusan ilmu komunikasi, semoga video ini bisa mencerahkan kalian untuk tetap stay dan untuk tetap persisten di jurusan ini dan semangat belajar lagi. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi struggle untuk ketemu klien, untuk membuat project, I know how it feels like, karena aku juga berhadapan dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apapun jurusan kalian, kita pasti punya struggle, kita pasti punya permasalahan yang kita hadapi gitu kan. Nah salah satunya ya ini, kalau di jurusan ilmu komunikasi sendiri memang kita berhadapan bukan dengan benda, tapi kita berhadapan dengan manusia yang punya otak, yang punya persepsi, yang punya ideologi, yang punya pemahaman, kepercayaan berbeda-beda gitu. Nah itulah sebenarnya malah menjadi metode pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Itu juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang orang lain, tentang kebudayaan lain dan sebagainya. Alright guys, so kalau kalian berpikir bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like, lalu jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk komen buat kalian yang masih mau tanya-tanya seputar tentang dunia ilmu komunikasi. Di sini aku terbuka lebar dan mungkin kalian bisa suggest next video aku harus membuat apa, bisa banget ya guys. Dan kalau misalkan kalian berpikir bahwa ini video ini sebenarnya bagus untuk di share karena mungkin saudara kalian atau teman kalian atau adik kalian atau kakak kalian mungkin masih bingung mau masuk jurusan apa, bisa banget untuk di share ke mereka gitu. Dan ini pun aku juga menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Thank you so much for watching and I'll see you next